Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Fitriana Muhlis, kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah ilmu gizi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada proses pencernaan, yang kedua penyerapan dan metabolisme karbohidrat, selanjutnya ada lemak dan protein. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu proses pencernaan. Nah, jadi yang pertama itu yaitu proses pencernaan adalah sebuah proses metabolisme. Jadi di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia, atau juga disebut mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Nah, pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel dan tingkat subsel, biasanya pada hewan. Nah, pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivis mekanik dan kimia. Nah, dalam kebanyakan vertebrata, jadi pencernaan adalah suatu proses banyak tingkat dalam sebuah sistem pencernaan. Nah, setelah ingesti dari bahan mentah kebanyakan organisme lain. Jadi proses ingesti biasanya melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik. Nah, pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah. Yang pertama ada ingesti. Jadi ingesti itu menaruh makanan di mulut. Nah, yang kedua pencernaan mekanik atau mastikasi. Jadi penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkan ke perut. Nah, yang ketiga ada pencernaan kimiawi. Jadi penambahan kimiawi atau asam, bile, enzim, dan air. Nah, untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Nah, yang keempat ada penyerapan. Jadi penyerapan itu gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kalaparis atau melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Nah, yang terakhir ada penyingkiran. Jadi penyingkiran material yang tidak dicerna dari trek atau pencernaan melalui defekasi. Nah, selanjutnya ada penyerapan. Jadi penyerapan itu suatu zat gizi di dalam tubuh disebut dengan bioavailabilitas, atau dalam melakukan interaksi setiap zat gizi jadi memiliki perannya masing-masing untuk mempengaruhi penyerapan zat gizi lain. Nah, peran yang dimiliki oleh masing-masing adalah zat gizi sebagai inhibitor dan enhancer. Nah, selanjutnya ada metabolisme karbohidrat, yaitu proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu dalam reaksi pemecahan katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Nah, bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu senyawa gula sederhana atau bisa disebut dengan monosakarida. Nah, dipahami terdapat di setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme ini. Nah, glukosa dan bentuk karbohidrat lainnya memiliki masing-masing di dalam proses metabolik atau antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air melalui fotosintesis. Nah, biasanya dalam bentuk pati atau lipid. Nah, tanaman lalu dimakan oleh binatang dan jamur. Nah, sedangkan sebagai bahan bakarnya yaitu repleksi seluler, oksidasi pada 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Nah, sementara dari lipid 9 skal, energi dan metabolisme contohnya oksidasi oksigen untuk menghasilkan energi dan hasil sampingnya karbon dioksida dan air.
Nah, selanjutnya ada lemak. Jadi, lemak itu merupakan suatu senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon atau hidrogen dan oksigen. Nah, lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dan kandungan yang berbeda-beda. Lalu, lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol. Nah, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak. Sebenarnya tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Nah, lemak bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ether dan kloroform dan benzen. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi lemak, yaitu melindungi tubuh kita untuk membantu dan mengatur suhu tubuh dan melindungi kita dari hawa yang sangat panas dan dingin. Nah, selanjutnya ada menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Nah, jika lemak yang dikonsumsi berlebihan, maka lemak tersebut akan disimpan di berbagai tempat seperti lapisan bawah kulit untuk dijadikan cadangan energi. Nah, selanjutnya sebagai pengangkut vitamin A, D, E, dan K. Nah, yang mudah larut dalam lemak. Nah, tanpa lemak, misalnya tubuh kita bisa kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, selanjutnya sebagai penahan rasa lapar. Nah, karena dengan adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Bila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Nah, selanjutnya ada sebagai pelindung alat-alat tubuh sebagai bantalan lemak dan pelindung organ dalam misalnya jantung dan lambung. Nah, selanjutnya ada membantu pembuatan hormon dan membantu bagian otak dan sistem saraf juga, dan membentuk membran sel di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada protein. Nah, kalau protein yaitu sebuah senyawa organik yang kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari suatu asam amino yang dihubungkan dengan dengan satu sama lain dengan suatu ikatan peptida. Nah, molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Nah, protein sangat penting dan dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi sel makhluk hidup dan virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah hemoglobin. Nah, protein berguna sebagai sumber energi tubuh. Nah, sekarang jenis protein yaitu protein sempurna. Jadi protein sempurna ialah suatu protein yang mengandung asam-asam amino lengkap baik maupun jumlahnya. Yang kedua, contohnya kasein pada susu dan albumin pada putih telur. Yang pada umumnya protein hewan ialah protein sempurna. Nah, selanjutnya ada protein kurang sempurna. Nah, kurang sempurna ini yaitu suatu protein yang mengandung suatu asam amino lengkap, akan tetapi beberapa diantaranya berjumlah sedikit. Nah, protein yang satu ini tidak dapat mencukupi suatu kebutuhan pertumbuhan, tetapi hanya dapat mempertahankan sebuah kebutuhan jaringan yang sudah ada. Nah, contohnya seperti sebuah protein legumin pada tumbuhan, kacang-kacangan, dan gliadin pada gandum. Selanjutnya ada protein tidak sempurna. Jadi yaitu suatu protein yang tidak mengandung atau sangat sedikit mengandung sebuah asam amino esensial. Nah, protein yang satu ini tidak mencukupi dalam pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan yang telah ada. Contohnya zein pada jagung dan beberapa protein yang berasal dari tumbuhan. Nah, selanjutnya ada struktur
protein. Yang pertama ada struktur primer. Jadi primer itu ada pada protein berupa satu rantai polipeptida yang merupakan suatu rangkaian atau suatu urutan tertentu. Yang kedua ada struktur sekunder. Yang ketiga ada struktur tersier. Dan yang keempat ada struktur kuartener. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.